Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 31 Desember 2022 bersama Dr. Robert Reverze dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, saudara dan saudariku terkasih dalam Yesus Tuhan. Dengan melewati berbagai kejadian, akhirnya kita sampai di penghujung tahun ini. Sebenarnya tidak ada awal dan tidak ada akhir bagi Allah, sebab Dia tidaklah hidup dalam waktu seperti kita para ciptaannya. Namun bagi kita, kenyataan ini sulit sekali kita pahami, karena kodrat sebagai ciptaan membuat kita terbiasa mengukur segala sesuatu dalam dua dimensi saja, yakni ruang dan waktu. Yohanes Penginjil dengan sangat piawai telah mencoba menyadarkan diri kita masing-masing tentang kenyataan ini dalam Injilnya, yakni Yohanes bab 1 ayat 1 hingga 18. Dimuliakanlah Tuhan. Pada awal mula adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenal Dia. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan oleh Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran.
Tentang dia, Yohanes memberi kesaksian dan berseru, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi Anak Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, sulit sekali bagi kita untuk memahami bahwa Allah tidak ada awal mula dan karena itu juga tidak ada akhir. Jadi bagi Allah yang namanya firman itu ada, titik. Dan karena Allah adalah kasih, maka kasih itu ada, titik. Kasih yang adalah Allah itu baru kita kenal dengan betul dan benar dalam wujud Yesus Kristus. Seperti kita memerlukan cermin untuk mengenal wajah kita sendiri, Allah memberikan Yesus kepada kita sebagai cermin, di mana di dalamnya kita bisa mengenal Allah. Cermin ini bukanlah cermin biasa yang bisa pecah atau rusak. Cermin ini dihadirkan Allah dalam ruang dan waktu agar kodrat kita bisa mengenal wajah Allah. Suatu ekspresi kuno dan jitu dari masa lalu, di mana para nabi dan orang-orang kudus memakai istilah ini agar kita mau mencari wajah Allah. Bagaimana saudara-saudariku sesama kekasih Tuhan? Sudah adakah pada kita kerinduan yang mendalam untuk mencari wajah Allah? Sudah mulaikah dengan samar-samar wajah Allah itu sedikit demi sedikit kelihatan ketika kita menjadi murid-murid Kristus? Ataukah kita stuck atau macet dalam menganggap Yesus Kristus itu hanya sebagai semacam Santa Claus yang wajib membuat kita puas dan senang saja? Luput dari ini, luput dari itu, sembuh dari ini dan sembuh dari itu, dan seterusnya dan seterusnya. Dapat ini, dapat itu, dan seterusnya. Sudah pantas dan selayaknya kita bersama punya tekad kuat untuk dalam tahun baru yang akan datang ini ingin bangkit dan menjadi lebih dewasa dalam kerohanian daripada
bergelimang dalam suka duka keduniawian, di mana hanya ada kecenderungan rendah selera untuk sekadar, dalam tanda petik, memanfaatkan Yesus Kristus, Sang Emmanuel, melulu untuk kepentingan sesaat demi sesaat. Ingatlah, hidup kita Allah inginkan supaya menjadi abadi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 31 Desember 2022. Terima kasih kepada Dr. Robert Reverje untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Selamat menyambut tahun baru. Salam Fresh Juice.